Shalom dan selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari, walau dimanapun berbakti dan beribadah pada pagi Sabat ini. Cerita Misian Dewasa 2 Oktober 2021 yang bertajuk Dua Keajaiban bagi Hookmen, yang ditulis oleh Erden Nebat Badranca, 59 tahun, dari Mongolia. Saya bekerja sebagai hookman di suatu proyek pembinaan di Mongolia. Ketika sebuah bangunan pangsapuri sedang dalam pembinaan, sebuah kren tinggi menggunakan cangkuk logam yang besar untuk mengangkat bahan binaan dan menghayunkannya ke arah saya yang sedang menunggu di dinding yang tinggi. Tugas saya adalah untuk melepaskan cangkuk itu daripada bahan binaan tersebut setelah ia diturunkan. Pada suatu hari, ketika kren hampir meletakkan bahan binaan di tempat yang betul di tingkat 3, tiba-tiba kabel kren itu berhayun dan menyebabkan bahan binaan itu tersasar dari tempat yang tepat untuk ia diletakkan. Saya mengambil sebatang kayu besar dan coba menolak cangkuk itu supaya bahan binaan itu dapat diletakkan di tempat yang betul. Tetapi cangkuk itu berhayun kembali bersama dengan bahan binaan tersebut dan melanggar saya dengan kuat, menyebabkan saya terjatuh dari tingkat 3. Saya ingat, saya terhempas di tanah. Kemudian saya hilang kesadaran. Hospital berada sangat jauh. Jadi seorang dokter bergegas ke tempat pembinaan. Beberapa waktu kemudian, pada waktu petang, saya terbangun dan mengetahui bahwa kaki saya patah dan saraf tunjang saya mengalami kecederaan. Kami tidak dapat membawa Anda ke hospital karena kecederaan Anda, kata dokter itu kepada saya. Pada masa itu Mongolia belum begitu membangun seperti sekarang, dan negara itu kekurangan peralatan perubatan yang baik. Dokter tidak mengetahui dengan tepat apa yang berlaku kepada saya. Dia mengatakan tulang punggung saya patah, tetapi hanya itu yang dia tahu. Saya terbaring di atas katil selama 2 tahun. Saya tidak dapat bergerak. Pada masa itu, beberapa orang asing mengunjungi bandar di mana saya tinggal. Saya tidak mengetahuinya pada masa itu. Tetapi sekarang saya tahu bahwa mereka adalah para misionaris yang menyebarkan Injil. Saya mempunyai 8 orang anak. Yang sulung berada di kelas 8 atau tingkatan 1. Semua anak-anak saya itu pergi ke perkumpulan yang diadakan oleh orang asing tersebut. Walaupun kami bukan orang beragama, namun saya tidak pernah melarang mereka untuk pergi. Anak-anak saya membawa orang asing itu ke rumah saya. Pada masa itu, saya tidak paham apa yang berlaku. Tetapi sekarang saya tahu mereka mendoakan saya. Disebabkan oleh doa mereka, saya cepat sembuh. Saya bertambah kuat dan memulakan terapi fisikal. Saya meletakkan palang dan tali di atas katil saya dan mula bersenam. Saya rasa sakit bila mengangkat kepala pada awalnya. Tetapi doa anak-anak saya berkesan. Tidak lama kemudian, saya dapat berjalan dengan menggunakan tongkat walaupun dalam keadaan pincang. Anak-anak saya menjadi sangat aktif di gereja Seventh-day Adventist dan suka menyanyi di sana. Saya juga menikmati ibadah Sabat. Sementara saya belajar Alkitab, kehidupan saya mulai berubah. Dulu saya banyak minum alkohol, tetapi sekarang saya berhenti minum. Itu adalah perubahan besar. Saya mau setia kepada Tuhan. Saya dan istri saya dibaptiskan dan bergabung dengan gereja Seventh-day Adventist. Beberapa tahun setelah dapat berjalan semula, saya mulai menderita sakit di kedua-dua kaki. Kebimbangan semakin meningkat. Saya bimbang kemungkinan saya akan lumpuh semula. Selepas pemeriksaan perubatan, dokter kelihatan muram. Anda harus menjalani pembedahan, tetapi pembedahan itu berisiko, katanya. Dia menjelaskan bahwa tulang belakang saya rusak dan memerlukan rawatan perubatan. Keluarga saya diminta untuk menandatangani pelepasan untuk melepaskan hospital dari sebarang tanggung jawab sekiranya operasi tidak berjalan dengan baik. Saya dan istri banyak berdoa. Pastor gereja mendoakan saya. Saya berpendapat bahwa pembedahan itu berjaya
karena doa-doa tersebut. Malah luka pembedahan itu sembuh dengan cepat. Saya dibenarkan pulang setelah hanya seminggu di hospital. Hari ini, saya sehat dan dalam keadaan yang baik. Keluarga saya beragama Kristen. Kami juga mau rekan-rekan kami menjadi Kristen. Kami menjemput mereka ke gereja. Kami dan ada juga yang datang. Tetapi tidak ada seorang pun daripada kawan-kawan saya yang memberikan hati mereka kepada Yesus. Saya tidak risau karena saya percaya bahwa Tuhan dapat menjangkau mereka. Lagipun, Tuhan telah menjangkau saya di katil di mana saya terlantar. Tugas saya adalah untuk mengundang, dan tugas Roh Kudus adalah untuk menginsafkan. Baru-baru ini, saya telah mengundang lebih ramai rekan-rekan ke gereja, dan saya berharap mereka akan datang. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal ini, yang akan membantu membuka pusat gaya hidup Adventist di ibu negara Mongolia, Ulan Batar, di mana orang boleh mendapat sokongan untuk berhenti minum alkohol dan belajar membuat keputusan gaya hidup penting yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.